Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi ni'matihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita selalu mensyukuri atas nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Pagi yang ceria, pagi yang barakah, kita usai menunaikan salat subuh berjamaah dengan ketulusan yang hanya semata-mata ridha Allah yang kita inginkan. Mudah-mudahan kesemuanya itu memberikan sebuah nilai yang terbaik dalam kehidupan kita, sehingga hidup ini manfaat, berguna untuk umat dan juga bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, lanjutan dari kitab Lu'lu' wal Marjan. Kita masih membahas tentang Kitabul Masajid wa Mawadi as-Shalah, yaitu pembahasan tentang masjid-masjid dan juga tempat-tempat sholat, di mana untuk tema yang kita akan kaji yaitu babun nahyi anil busaq fil masjid bis sholati wa ghairiha. Bab tentang larangan berludah atau larangan meludah di masjid bisolati ketika sholat wa ghairiha dan di luar sholat. Hadis urutannya 319. Hadisu Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a busaqan fi jidaril qiblah fahakkahu. Dari Abdullah ibn Umar bahwasannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat ludah di dinding arah kiblat masjid, fahakahu, maka beliau mengeriknya. Summa akbalan nas, lantas beliau menghadap kepada para sahabat, para jamaah. Faqal, lalu beliau mengatakan, idza kana ahadukum yusalli fala yabsuq qibala wajhihi. Apabila salah seorang di antara kalian sedang sholat, maka jangan meludah di arah wajahnya. Fa innallaha qibala wajhihi idza shalah. Maka sesungguhnya Allah menghadap wajahnya, menghadap wajahnya idza shalah, ketika seorang itu sholat. Hadis riwayat Bukhari. Baik jamaah yang dirahmati Allah, pada hadis ini seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Umar ini mengkisahkan atau menceritakan yang beliau ketahui, yang beliau lihat, bahwasannya Rasulullah SAW ini melihat ludah. Jadi Rasulullah SAW itu ketika masuk masjid atau berada di masjid, beliau itu jeli, dilihat kondisi masjid, suasana masjid, dan sampai dinding masjid itu beliau perhatikan. Ini masjid ini sudah dibersihkan atau belum? Kalau kita kan
punya marbot ya. Nah, marbot ini kok banyak laraannya, umpama anak-anak habis maem ya ciki atau maem bungkusan ternyata masih di situ. Nah, paling-paling jamaah ini marbotnya mungkin belum membersihkan. Sehingga kita pun juga memperhatikan tentang kondisi masjid. Kalau kita memperhatikan tentang kondisi masjid, berarti kita itu benar-benar ingin tempat ibadah kita itu dalam keadaan bersih. Nah, berarti jiwa kita itu tergantung di sana gitu. Ini bagus. Karena Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Kebersihan termasuk daripada iman. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan bagian daripada iman. Maka kalau kita melihat kondisi masjid itu yang tidak bersih, kemudian kita tidak nyaman, maka iman kita inilah berbicara gitu. Berarti kita punya iman gitu, punya iman. Ya. Kembali bahwa Rasulullah kita memperhatikan masjid, ini maksudnya Masjid Nabawi. Ya. Diperhatikan, ternyata ada ludah. Ludah ini bukan di pinggir, bukan di belakang, tapi justru ludah itu melekat di dinding masjid. Arahnya itu arah tempat sholat, menghadap orang sholat itu kan menghadap kiblat. Ludah, ya, tapi ludah itu kering gitu. Kenapa bahasa kering kita tampilkan? Karena Rasul mengerik. Kalau ludah itu basah, berarti Rasul mengusap. Ya, kalau kering berarti dikerik. Ini bahasa yang mendekati untuk menggunakan bahasa. Ketika mengerik berarti barangnya itu kering. Ketika mengusap berarti barangnya basah. Ya, Rasulullah ya, sangat perhatian kondisi masjid. Ketika ada ludah, beliau yang tampil, beliau yang membersihkan. Dengan apa? Kalau beliau mengerik dengan tangannya sendiri. Ya, beliau kerik, otomatis pakai kuku kan dia, dikerik. Dan di sini tidak beliau sebutkan. Nah, ngerik damel napa? Mboten. Tapi nek kita kan insya Allah gigung ya. Gigung ini apa nih? Jijik. Jijik. Paling-paling beton apa gini? Sampai beton kapi ya. Wah ini. Nah gitu loh. Tapi Rasulullah Masya Allah langsung tampil sendiri dengan tangannya. Beliau kerik, beliau bersihkan. Kemudian ketika posisi keadaan masjid itu yang terludah tadi itu sudah bersih, nah maka beliau langsung menghadap ke para jamaah. Berarti jamaah waktu niku kira-kira ya semerap napa ora? Dereng tentu kan ya. Nah, karena jamaah niku pun wonten nggene masjid niku. Tapi Rasul yang mengetahui. Bisa jadi jamaah itu nggak tahu gitu loh. Rasul yang teliti. Tapi jamaah para sahabat itu orang-orang yang baik-baik gitu loh. Orang-orang yang terbaik, khairul qurni. Masa yang paling bagus. Dan insya Allah kalau ada sesuatu yang tidak baik, itu beliau langsung respon. Sehingga khusnudon kami, insya Allah para sahabat saat itu belum mengerti dan tidak tahu. Kenapa? Rasul yang langsung respon, Rasul yang respect. Sehingga selesai Rasul bersihkan, maka belum menghadap kepada para jamaah. Loh, apa yang beliau sampaikan? Faqal, maka Rasul mengatakan, idza kana ahadukum yusolli. Ya. Ketika kalian, salah seorang di antara kalian itu sedang sholat, sedang. Ini pakai fi'il mudhari, sedang sholat. Padahal beliau sampaikan ketika para jamaah itu sedang duduk-duduk. Ya, sedang duduk-duduk beliau sampaikan, apabila salah seorang di antara kalian sedang sholat,
Maka ini fala yabsuk, janganlah meludah kibala wajhi, di hadapan wajahnya. Ini maksudnya terus terang, bukan menghadap kemana-mana selain menghadap ke kiblat. Ya. Maka ketika sedang sholat menghadap kiblat, ya, itu jangan meludah di hadapannya. Kenapa hendak boleh? Fa innallaha qibala wajhihi idza shalah. Karena Allah itu menghadapkan wajahnya. Allah menghadapkan wajahnya ketika seseorang itu sedang sholat. Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas hadis ini juga setara yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang mu'alif tidak cantumkan di sini. Ini lebih tegas larangannya. La yatfilanna, jangan sekali-kali ahadukum baina yadayhi, jangan sekali-kali seseorang itu meludah di hadapannya. Langsung baina yadayhi, di hadapannya. Walah an yaminihi, di hadapan tidak boleh. Walah an yaminihi, dan juga dilarang meludah di sebelah kanan. Walakin an yasarihi, tetapi meludahlah di sebelah kiri, au tahtah rijlihi, atau di bawah kaki. Kaki pun juga dijelaskan di dalam hadis yang lain, au tahtah qadamihi al-yusra, atau di bawah kaki yang sebelah kiri. Nah, ini larangannya lebih tegas. Pakai nun taukid, ada nahyun, larangan ditemukan dengan nun taukid. Ini betul-betul dilarang. Ya, meludah di depan atau sebelah kanan. Kenapa depan dan kanan? Ini adalah tempat yang mulia. Sebelah kanan adalah tempat yang mulia. Kiri tidak. Sehingga ketika kita itu masuk sesuatu yang mulia, masuk masjid, sebelah pundirian kanan. Sing tempat kotor, kamar mandi, WC, kiri dulu. Nah ini tempat-tempat yang istimewa, tempat-tempat yang mulia, kanan didahulukan. Makan, kanan. Pakai baju, kanan. Celana, kanan. Yang ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya, kalau peci kanan kiri mboten sakit kan ya. Cuma menggunakannya. Ya, tangannya tangan kanan atau dua-duanya. Ini Rasulullah mencontohkan yang demikian, makan pakai tangan kanan. Kalau pakai tangan kiri, setan masuk. Masuk rumah kanan dan mengucapkan salam. Ya. Kemudian setan khanzab yang berada di dalam rumah itu, wah ini bilang sama temannya, kita sudah tidak punya tempat. Kita sudah tidak bisa bergerak untuk menggoda orang ini. Gimana? Orang ini masuk rumah, mengucapkan salam. Nah, ini rumah kondisi tenang. Tapi pada saat penghuni rumah itu makan, minum, ternyata pakai tangan. Nah, ini diserang dulu, diserang. Ini orang ini kesempatan makan, minum, lalu diserang. Mudah-mudahan ya diserang oleh setan, kiri. Ternyata orang itu tetap menggunakan tangan kanan. Masya Allah, sudah tidak punya tempat lagi, kita tidak bisa menggoda. Maka kita tidak bisa makan bersamanya karena beliau orang ini menggunakan tangan kanan. Kalau tangan kiri dia sempat makan. Dia makan bareng-bareng dengan orangnya itu. Inilah tempat-tempat atau arah sebelah kanan itu dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, meludah di dalam sholat, ya masya Allah. Nah, meludah di dalam sholat, ini nggak boleh meludah sebelah kanan atau sebelah kanan atau di depannya. Kita perhatikan Bapak Ibu, Rasulullah menyampaikan ini di dalam Masjid Nabawi. Saat itu Masjid Nabawi masih tanah, ya, kemudian kerikil-kerikil. Umpama wonten tiang meludah teng pundi, neresep kan ya, neresep. Dan itu pun juga jangan dibiarkan disiram. Wonten tiang badui masuk masjid pripun? Pipis nggak di pojok. Pipis nggak di pojok. Para sahabat respon langsung ingin mencekiknya. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan Pak, jangan. Tapi para sahabat tidak ada yang protes. Nabi pripun ini? Jangan. Tidak ada yang protes. Para sahabat pun juga tenang. Tapi hatinya masih, wah, menggebu-gebu, orang ini gak sopan ini. Ini tempat ibadah tipis. Tapi Nabi apa? Sudah biarkan dulu. Dibiarkan oleh Nabi ketika wis telas. Wis dipuh. Pun telas, akhirnya Nabi matur ngeten, Bapak, tolong ambilkan air setimbang. Kemudian tuangkan di situ. Bayangkan seorang nabi, para sahabat yang menuangi sing nabior. Kok gak wongi sing dikongkon? Bapak, jenengan mari pipis ya. Aku siram. Boten. Dijarne kalian nabi. Nanti nasihat berikutnya. Nah, tapi para sahabat pun juga tidak ada yang menolak ketika disiram. Waduh, mari pipis aku dikongkon. Boten. Tapi masya Allah para sahabat itu juga patuh disiram. Kemudian mantun dipun siram. Apa? Ketika kita logikakan, seumpama wonten tiang pipis ngene pojok niku wau diobrak. Ya, sedang pipis diobrak. Kira-kira ya apa? Tambah trecet. Mancur terus ngene metu. Tambah kengguk sing tempat dadi najis niku. Sebab mereka kadung keluar, guys ngempet guys. Loh, begitu. Rasulullah itu ilmunya benar-benar memikirkan kira-kira efeknya nanti apa. Tapi para sahabat tidak sejauh itu. Inilah Rasulullah. Nah, artinya saat itu orang yang tidak mengerti selesai. Artinya diselesaikan dulu. Kemudian dinasehati. Orang meludah saat itu pun juga insya Allah juga belum mengerti. Nah, belum mengerti. Sehingga Rasul sampai membersihkan. Dan Rasul saat itu pun juga belum menyampaikannya. Nah, karena ludah. Masya Allah Bapak Ibu. Ludah itu sebuah penghinaan. Ini masjid tempat ibadah. Tempat ibadah. Ya, ketika kita itu mengotori masjid, apalagi meludah, apalagi pipis tadi. Meludah di masjid merupakan penghinaan terhadap tempat sujud atau rumah Allah. Ya, manusiawi mawon wonten tiyang diludahi ya apa? Geger kan ya. Geger. Nah, niku. Nah, ini manusia gitu loh. Dan ludah niku tete minuman. Baunya masya Allah tidak sedap gitu loh. Ketika orang diludahi itu sebuah pencelaan. Atau orang marah-marah. Orang marah-marah ku cacuai. Mbok nek wong kecak-kecung ya. Balik-balik ngidang gitu napa. Lisanku mboten eco, lidahku mboten eco. Biasa wong lorong ya. Wong lorong greges sampai gak enak kecak-kecuai. Lho niki nek tiyang. Tapi nek kondisi normal, meludah di sembarang tempat. Masya Allah Bapak Ibu, orang itu perasaan. Nah, perasaan. Sehingga kita pun juga di dalam masjid itu larangannya. Di luar masjid pun juga meludahnya pun juga harus sopan. Jangan sebelah kanan meludah itu.
sebelah kiri. Nah, ibu Pak peda motoran iki. Ya udah sebelah kiri. Pak, kula niku wonten sebelah kanan. Ya, nyetir mobil. Ya napa nih? Ya kita bagaimana respon kita? Ya, respon kita untuk berusaha meludah sebelah kiri gitu loh, untuk meludah. Dan nah, sholat Rasul mengatakan jangan sekali-kali meludah depan atau sebelah kanan. Kalau sebelah kiri boleh, tapi di bawah kaki gitu loh. Ingat, kalau kondisi masjid itu memungkinkan. Sekarang rata-rata masjid pakai keramik, granit, karpetnya wapi. Ini dilarang untuk kondisi seperti ini. Sehingga apa? Kalaupun toh sholat itu meludah, boleh. Kalau tempat sholatnya bukan di dalam masjid. Nah ini. Di mana? Ini lapangan, ini latar, ya halaman rumah. Nah ini kalau itu memang terpaksa untuk meludah, jangan di dalam masjid. Itu pun tata caranya di sebelah kiri di bawah kaki. Lah pripun kondisi masjid seperti ini, karpetnya wapi, granit, ini mau meludah, apakah boleh sebelah kiri? Jangan. Nah terus damel nopo? Damel tisu, damel setangan gak gowo, tisu gak gowo. Nopo? Ya kelambi ini niki ngapunten ki ya. Ini terpaksa gitu loh. Ya pakai bajunya itu, meludah di sakunya. Kali itu jangan sekali-kali meludah di masjid, itu penghinaan. Ini tempat ibadah, tempat sholat. Nah, masya Allah, ludah itu sesuatu yang bau. Ya, makanya bau-bau yang gak enak di akhirat nanti di surga itu gak ada ludah, gak ada ludah. Ya, ingus ndak ada, pilek ndak ada, gerges gak ono, ludah juga ndak ada. Lah terus keluarnya dari mana? Pori-pori ini. Makanan yang enak itu nanti di surga itu tidak keluar lewat kedua lubang kita. Orang ndak pipis, ndak juga peon, keluar dari pori-pori ini. Itu pun juga baunya minyak kasturi. Berubah nanti di akhirat. Lah di dunia ini ya kondisinya seperti ini gitu loh. Ya meludah, bau, dan nanti di akhirat nggak ada meludah. Nah, kalau di dunia ini kita meludah yang sopan, yang sebelah kiri. Di luar sebelah kiri. Di dalam sholat itu pun tidak di masjid. Tempat sholat di luar masjid sebelah kiri di bawah kaki. Dan itu pun nanti supaya tidak mengganggu orang. Itu pun habis sholat pun juga dibersihkan supaya tidak mengganggu. Karena ini sebuah pencelaan lingkungan. Ya, lingkungan ini kotor sih tidak masalah. Nah, Masya Allah ada seorang ya yang dicelah balasannya diludahi. Ini ada cerita orang naik sepeda motor malam-malam diludahi, habis dicelah, diloi-lone, podo muring-muringi, wakil diludahi. Nah, ini sebuah penghinaan juga, dia dihina dirinya, juga beliau yang menghina diludahi, saling menghina. Nah ini penghinaan, nah yang tidak boleh dilakukan. Maaf, ini ada sedikit ya belok, tapi ini berbicara masalah ludah itu loh. Rasulullah itu pernah diludahi oleh menantunya, mantune Utaibah yugane Pak Abu Lahab. Abu Lahab kan dedengkot gregetene katok musuhne ambek Rasulullah. Padahal ya bolone dhewe. Tapi yugane nikah kalian putrinya Rasulullah. Kali-kali ini. Nah, Utaibah. Nah, saking gregete mungkin kongkonane bapakne. Nah, putri Rasulullah balekno wis. Nggih Pak,
Jadi putrinya Rasulullah sudah dinikahi itu dibalekno. Dibalekno kan. Manut kali bapak. Madhep teng Nabi, wis maaf, anakmu tak balekno. Dicerai kan ya. Mari dibalekno. Diludahi Rasulullah. Rasulullah diam. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, matikan orang ini dalam kondisi dimakan binatang buas. Mantuk, matur bapak nih, Pak pun kula balekno. Oh puas dari bapak nih, top wis. Tapi ngeten Pak, iki sing ngepir, Abu Lahab kepir. Lan apa? Matur kula balekno. Muhammad tak idoni Pak. Loh ya apa sih? Nggih. Lah terus responnya biar piyambake pun donga. Dongain apa? Muga-muga aku nek mati dipangan binatang buas. Waduh, duh. Abu Lahab niki lho wedi. Nek kadek doae Muhammad mesti terkabul ngoten lho. Waduh nak lapoh kok koyo ngene iki, Mang. Karep kok ojo ludahi. Nek balek-balekno. Tapi sampean ngludhe Rasul. Wadah, bingung Abu Lahab niki. Wis mboten saged topang niki. Wah, akhirnya Abu Lahab dan putranya tadi ya berangkat ke Syam. Nah, berangkat ke Syam. Khawatirnya Abu Lahab niki nanti bakal dimakan binatang buas anak saya ini. Ya, pengawalnya suruh ngelingkari. Jadi melaku nang Syam niku dikawal oleh pengawal Al-Qudus sing top-top itu. Ya, bodyguard melampah teng Syam. Loh, jenenge wong ya. Adoh sakmono. Madinah teng Syam pinten kilo? Syam niku Palestina. Ya, teng mriko melampah. Tapi Al-Qudune kok sing kereng-kereng niku ya. Ya, tapi apa jenenge wong ya? Wong jenenge menungso. Pegel napa ora nek suwe mlaku. Pegel sapa ae, bodyguard sapa ae. Satpam ya iso ngatuk ya. Nek kapane njogo, sedaya menungso. Bodyguard napa kan. Gusti Allah gampang dingantukno wong kabeh, Mang. Akhire lengger kabeh. Turu tepar kabeh. Barang tepar anake tolat-toleh. Gopuh ono tengah. Macan teko. Ya langsung lep. Dadal dual nih kok pun. Abu Lahab semerap. Iki anakku iki. Nek kapane Muhammad donga gawe sok tertolak, terbukti anak saya ini. Ini akibat diludahi. Ludah itu adalah kotor, bau dan sebuah pencelaan. Apalagi Rasulullah yang diludahi. Doa Rasulullah mustajabah. Nah, ini kita perhatikan ya. Kisah Rasulullah tadi insya Allah dalam kitab Tafsir At-Tabari nah, dikisahkan seperti itu. Nah, baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika seorang itu sedang sholat ya, dia tidak boleh meludah di depannya atau sebelah kanannya. Kenapa? Karena Allah menghadapkan wajahnya di hadapan orang itu. Kita sedang sholat, Allah menghadapkan wajahnya di hadapan kita. Ini menunjukkan bahwa kita itu dekat dengan Allah. Maka dalam posisi sholat kita harus mengaturkan, menampakkan perasaan kita bagaimana kita itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita betul-betul makanya dalam kitab Sahih Bukhari dan juga kitab Arba'in, ketika Rasulullah berbicara menjelaskan masalah ihsan dan Rasul ditanya oleh malaikat, mal ihsan, apa itu ihsan Rasul? Apa jawab Rasulullah? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa inna yaraka. Engkau beribadah kepada Allah. Anta budallah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika engkau tidak melihat, Allah melihatmu. Allah menyaksikan kita, memperhatikan kita bagaimana kondisi sholat kita itu.
Allah tampilkan wajahnya. Tapi walaupun Allah itu sudah jelas berada di atas, ini menunjukkan bahwa dekatnya seorang hamba ketika sholat itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana memaknai hadis ini tentang Allah menghadapkan wajahnya? Nah, kita tidak usah tanya wajah Allah itu seperti apa. Di dalam Al-Quran, nah, surat Al-Ikhlas mawon, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara dengan dia. Ketika Rasul menjelaskan tentang wajah Allah, kita tidak perlu wajah Allah seperti apa, tidak perlu takyif, dan tidak perlu memisalkan. Tapi Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah bisa tertawa. Loh, kita cukup meyakini akan keberadaan Allah itu. Laisa kamisli syai'un, surat Asy-Syura. Nah, ini dijelaskan oleh Allah sendiri, ayat 11 surat Syura. Laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang bisa menyerupai dengannya, sesuatu pun yang tidak ada yang bisa menyerupai. Wa huwas samiul alim, dan dia Allah mendengar, al-basir, lagi maha melihat. Nah, ini jadi wajah Allah di hadapan ketika kita sholat. Maka komentar ini sampai Ibnu Taimiyah mengatakan wa kadzalika al-abdu idza qama, dan demikianlah memang kondisi seorang hamba ketika sholat, yusolli fa innahu yastaqbilu rabbahu, maka sungguhnya seorang hamba itu menghadap Rabbnya. Seorang hamba itu menghadap Rabbnya, wa wa fauqahu, padahal dia Allah itu berada di atas. Kemudian fayad'uhu, seorang hamba memohon kepadanya, min tilqaihi, di hadapannya, wala an yaminihi, dan tidak berada di sebelah kanannya, tapi Allah berada di depannya. Ya, menghadapkan wajahnya di hadapan orang yang sedang sholat itu, bukan berada di sebelah kanannya, wala an shimalihi, dan juga tidak berada di sebelah kirinya, waid'uhu minal uluwi lah minas safali, dan seorang hamba berdoa kepadanya, kepada zat yang berada di atas, la minas safali, tidak berada di bawah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya, seseorang hamba ketika sholat ini, ya, ketika kita mengetahui Allah berada di hadapan kita, lagi-lagi wajib meletakkan ya diri kita ini betul-betul menghadap kehadiratnya. Kemudian di dalam penjelasan ini tadi, ya, ketika sholat Rasul melarang untuk meludah sebelah kanan dan di hadapannya, kemudian tapi meludahlah di sebelah kirinya. Itu kita katakan tadi sebuah penghinaan. Ya, kalaupun toh itu ada orang meludah di masjid atau di musola, maka itu ada kafarot. Kafarotnya apa? Langsung diselesaikan saat itu. Rasul mengatakan al-buzaku fil masjid khoti'ah, meludah di dalam masjid, di tempat sujud, itu merupakan kesalahan. Wa kafaratuha, kafarotnya yaitu dafnuha, menutupinya atau menimbunnya. Nggih. Misalnya bersin, ya bersin. Itu kayak cairan yang betul. Nggih. Bukan meludahnya, tapi bersin. Keluarnya sama. Ya, keluarnya cipratan kan ya. Itu pun juga ini nggak bisa ditempatkan kan ya. Ya, juga nggak usah noleng ini, sebab sholat nggak boleh noleng ya. Maka kita cukup tetap kondisi posisinya tetap. Bersinnya wajib ditutup. Ya, wajib ditutup. Demikian juga angop. Tapi angop dalam sholat itu hendaknya ditahan.
Hendaknya ditahan ketika angop ya. Kalau bersin sakit napa ora? Ibu kan ya. Ya ditutup. Batuk, nek batuk kan ya memang kondisi tidak sehat kan ya. Ya, sebab batuk itu merupakan penyakit gitu loh. Nah, kondisi sehat, ya batuk ya tetap ditutup gitu loh. Ya, sebab kondisi sholat itu jangan mengganggu sebelah kiri, sebelah kanan. Kalau jamaah kan ya, kalau jamaah. Ketika kondisi itu harus dilakukan, maka tetap caranya menutup dengan tangan kiri kalau nggak ada alat. Nah ini, jadi batuk, yes batuk mawon ya. Tapi mboten dimpet, kemudian batuknya masuk. Batuk itu kan selesai ketika keluar, maka ya ditutup lah gitu. Nah, kemudian pun juga wahing, bersin, maka itu pun juga harus ditutup. Cuma anggap tadi ditahan kalau sholat. Sebab nopo anggap niku mengganggu kekonsentrasian di dalam sholat. Nabi ngendika, nek kapane ana wong angap-angop ae ngantuk, ya ngantuk, tilimorien pun ngantuk sholat. Tapi jenenge ngantuk ana tempate. Ya, dalam 24 jam perputaran itu para ulama mensyarahi hadis itu niki ngantuke anjene wayah dalu. Nek esuk ngantuk awan ngantuk niki wong sing salah ngoten. Nah, sebabnya dalu niku nggone istirahat gak digawe. Akhirnya sholat duhur angop, gak leren-leren, asar angop. Mestinya tadi istirahat. Lah kemudian kok kondisi pagi, siang, sore kerja, malam ngantuk, maklum gak kuat. Nabi bilang ketika engkau ngantuk dalam sholat, sudah gak usah sholat, nanti setelah tidur. Oh gitu, niki nek kapane sholat malam, isa ngantuk ae pun tilem riyen. Oh, manten tangi baru. Nah, jadi bersin tadi tetap ya tidak mengganggu kondisi temannya, kemudian ditutup. Bersin. Ya, jenenge wong pilek-pilek ae ya. Nah, kula alhamdulillah berangkat dugi mriku pilek ae. Akhirnya kula alhamdulillah selesai. Ini perjalanan. Ya, dingin ya tadi keluar batuk tadi ingus. Jadi batuk tetap tidak apa-apa. Ya, kemudian pilek bersin juga tidak apa-apa, tetap kondisinya ditutup. Ya, ono konco sing bedik-bedik ya. Kon duduk-duduk gene warga kanca-kanca watuk didepno. Wah yang didepno. Wah kene tukaran. Ya jane gak sopan ya. Nah, ngoten. Ngoten Mas ya. Nggih. Pun. Oke. Jadi oke. Di dalam hadis bahwa hadis ini apa nih? Ketika engkau bersin, ya, maka ucapkan hamdu, yaitu alhamdulillah. Gimana dalam sholat? Di dalam sholat bahwa la yasluhu, tidak patut seseorang, ya, tidak patut seseorang di dalam sholat itu ada min kalamin nas, kalimat kata-kata manusia. Alhamdulillah kata-kata siapa? Kata-kata dari Rasulullah. Tapi ini direalisasikan dalam kebiasaan. Maka untuk kalimat alhamdulillah yang itu tidak termasuk dari kategori bacaan sholat, maka tidak boleh masuk. Walaupun itu kata-kata baik. Lah terus pripun? Padahal tadi perintah ketika bersin mengucap alhamdulillah. Ketika sholat sudah diam, tidak boleh dimasukkan. Tapi bagaimana kalau itu respect, ya spontan, nah, spontan, karena biasa mengucap alhamdulillah. Tidak apa-apa kalau saat itu memang kondisinya tidak ingat. Tapi ketika ingat harus berhenti. Batuk,
Alhamdulillah. Ini sholat, langsung berhenti. Ya, tapi kalau ini sudah baik, bagus ini, alhamdulillahirabbil alamin. Koncone, ya rahamukallah. Balik meneng, ya di ngomong-ngomongan ini batal sholatnya. Nah, jadi kalau ekspres ya, respect ya, itu tidak apa-apa. Nah, demikian juga ada adik-adik anak kecil lari-lari jatuh. Diterusno pisan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Batal sholatnya. Ya. Termasuk kalau di rumah, assalamualaikum, kita sholat. Dalam hati. Nah, untuk salam dulu sudah kita singgung. Makanya seandainya kita sholat ya ngucapin salam. Ada sholat di rumah, assalamualaikum. Ya, respect kita kan kita keraskan kan ya. Dan itu pun juga memang mengeraskan boleh. Cuma di dalam hadis ketika orang itu tidak terlihat ya kita boleh mengeraskan suara bacaan sholat itu. Tidak boleh dihinceng ae. Kok dari ben mboten ansal. Tapi nek kapane salate wonten baling ya, ketinggal nek kapane salat, diucapin salam, assalamualaikum. Apa respek kita? Rasul mengajarkan dengan tangan. Ya, tapi apa niki? Telapak di bawah, kemudian punggung di atas, yaitu mungkin di masjid ya. Masuk masjid, assalamualaikum. Umpama ya, assalamualaikum. Ini ada orang sholat. Maka yang sholat tadi tidak boleh menjawab waalaikumsalam. Tapi apa? Respek tangan gini. Tuh. Ini yang ngerti. Dijawab orang itu kok nggak jawab assalamualaikum. Kok belum jawab? Iki jawaban nih. Ini. Makanya kadang-kadang orang nggak ngerti itu juga repot ya. Ya, lewat di depannya dicegai kan adanya kayak gini, tambah disalami. Ya, lucu juga gitu. Ngoten Pak ya. Jadi respect tidak apa-apa. Ya, tapi ketika ingat langsung berhenti saat itu. Monggo. Ya. Kemudian penutupnya bahwa ludah bau. Nah, ini yang kita setarakan. Nanti itu ada hadisnya dan akhir-akhir pada bab ini yaitu perihal bau bawang. Ya, Rasul mengatakan man akala sauban aw basalan. Siapa yang makan bawang putih, bawang merah, falyatazilna, maka hendaklah ia menghindar, menjauh masjidana dari tempat sujud kami. Nah, sinten sing maem bawang goreng ya, bawang putih, bawang merah, ambune kan kasih kemebel. Nah, nek kapane badhe teng masjid dibersihkan dulu. Demikian juga yang setara dengan itu, napa ayo? Jengkol, pete. Wis sing biasa wong lanang. Rokokan ya. Ya, cuma ndak sampai bau. Ya, bau kemebel. Nah, kalau itu tolong dibersihkan. Nah, dibersihkan. Nah, begitu yang bisa kami jelaskan pada kajian kali ini perihal tentang larangan meludah di masjid ya, di saat sholat dan juga di luar masjid. Satu hadis insya Allah cukup untuk kajian pagi ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang lain, dan ini nanti juga bahasannya seperti kajian pagi ini, cuma hadis-hadisnya banyak Rasulullah juga menyampaikannya. Kiranya itu apa yang kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita diberikan kesehatan oleh Allah, rezeki kita lancar, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita diberikan keturunan soleh dan solehah, hidup kita barokah, rezeki kita halal,
insya Allah hidup nanti bahagia dunia akhirat. Akhir kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.